Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma'badu. Kepada para jamaah salat zuhur rahmatullah. Ini baru pertama kita mengadakan kajian kitab. Soalnya ini tiap minggu setelah habis zuhur hari Kamis. Semoga pembacaan kitab ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila bisyabati Rasulillah wa ala mu'alif kitab Sulamat Taufiq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita bacakan pembacaan kitab ini, untuk mukadimah, marilah kita pertama meluruskan niat kita kepada Allah SWT. Semoga dengan niat tulus kita, hidup kita menjadi barokah. Kadang ada pertanyaan di dalam hati kita, kenapa hidup kita tidak barokah walaupun berilmu harta dan tahta? Kenapa selalu berkurang dan berkurang? Ada seorang ulama mengatakan, orang yang hidupnya tidak barokah disebabkan karena 3 hal. Yang pertama, al-bughdu wa hasadu, sifat benci dan iri hati. Sehebat apapun orangnya, walaupun dia ahli ibadah, ahli puasa, ahli sedekah, bahkan setiap malam istighfar kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai keluar air mata darah di matanya, dia tidak akan sampai amalnya kepada Allah. Allah berfirman, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. La yanfa'u, tidak akan bermanfaat, malun wala banun, harta dan anak keturunan kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang diberikan hati yang salim, selamat daripada penyakit hati. Orang yang bagus, orang yang baik bukanlah orang yang ahli ibadah, bukan orang yang ahli puasa, bukan orang yang ahli sedekah. Semua itu adalah amalan baik. Cuma amalan baik tersebut tidak akan dinilai oleh Allah sebagai amalan baik apabila tersirat dan tersurat dalam hati kita perasaan benci dan iri hati kepada sesamanya. Karena kenapa? Dikatakan oleh Allah, yang diperlukan adalah qalbin salim, adalah hati yang selamat daripada penyakit hati. Walaupun hebat amal ibadah kita, umroh dan haji berkali-kali, tetapi kalau masih ada perasaan iri dan iri hati kepada sesamanya, maka amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 dosa. Yang dosa tersebut ini Rasulullah tidak bisa memberikan syafaat. Walaupun Rasulullah tersebut bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku akan aku berikan kepada orang yang ahli dosa besar daripada umatku. Itu jaminan Rasulullah. Tapi kalau dalam perkara 3 ini, maka orang tersebut tidak akan terbantu oleh baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, yang tidak dibantu syafaat Rasulullah tidak akan berlaku pada orang tersebut adalah tarikus shalah,
orang yang meninggalkan sholat. Wailul lil mutaffifin alladzina hum fi sholatin sahun. Orang yang meninggalkan sholat bukan orang yang tidak sholat, bukan. Orang yang dikatakan sholat yang main-main, beliau mengendaikan yang namanya sholat. Tidak akan sholat duhur kecuali jam 2:30 hampir asar. Tidak sholat maghrib kecuali hampir sholat isya. Itu yang dinamakan orang yang tidak sholat. Apalagi orang yang terang-terangan meninggalkan sholat. Rasulullah pernah bersabda, "Ma min abdin mu'minin yatrukus sholata muta'ammidan." Barang siapa daripada seorang mukmin yatrukus sholata muta'ammidan, dengan sengaja meninggalkan sholat, walam ya'tiha, dan tidak mengkodoknya, biasa-biasa saja, illa kataballahi ala wajhi, tiada akan tertulis dalam dahinya, hadza kharijun min rahmatillah, ini adalah orang yang keluar daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, ana bari'un minhu, saya bebas dari orang tersebut. Ini yang pertama, tarikus sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Pernah Pak, suatu kejadian, ada seorang yang bersaudara perempuan, mempunyai, orang tersebut janda, mempunyai anak 2, yang laki-laki sudah pisah rumah karena berumah tangga, yang satunya kumpul sama ibunya. Adiknya ini merawat ibunya sampai akhirnya ditelepon oleh ibunya, anak sulung tersebut, wahai kamu, sekarang adikmu sakit. Ketika mendatangi rumahnya, ternyata dia tidak nututi adiknya ini mati. Setelah mati, kemudian pergi ke kuburan, digali oleh kakaknya sendiri. Ketika menguburkan, tanpa sengaja dompetnya terjatuh. Kata kakaknya, ya sudah gak apa-apa, nanti setelah penguburan selesai, dompet saya akan saya ambil. Sampai selesai penguburan, ternyata kakaknya ini lupa, tapi dompetnya tertinggal di kuburan. Sampai barang langkah, sebelum sampai ke rumah ibunya, dia ingat, oh ya, dompet saya teringat, tertinggal. Akhirnya dia membawa beberapa temannya, 5 orang, untuk menggali kuburan lagi. Setelah sampai di kuburan, ketika mencangkul dapat beberapa istilah, ketika digali tidak sampai selesai, ternyata sudah membara api. Kuburan sudah terbakar, sudah keluar api. Yang kakak itu kaget, kemudian mereka pergi ke rumahnya ibunya, lalu bilang, wahai ibu, dosa apa yang telah dilakukan adik saya sehingga ketika saya ke kuburannya, ternyata kuburannya penuh dengan api. Apakah dia tidak berbakti kepadamu yang wahai ibu? Wahai anakku, adiknya kamu itu alhamdulillah pelayanan terhadap saya luar biasa. Tapi sayang, adikmu itu ketika dikasih tahu ibu oleh saya, kata ibunya, tidak mau sholat sampai menjelang waktu sholat berikutnya. Tidak mau sholat duhur kecuali sudah 2:30. Begitu seterusnya sampai subuhnya itu buha. Subuh dengan duha berkumpul. Jadi situ. Ini akibatnya orang yang tarikus sholat. Orang yang tidak berarti orang yang meninggalkan sholat. Sama dengan kata-kata dalam Al-Quran, wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, wala taqrabu sholat. Itu bukan zinanya. Taqrabu, mendekati saja, mencium, pegang tangannya, berapa-apa, termasuk zina. Bukan perbuatan zinanya. Taqrabu, mendekati hal yang mendekati perbuatan zina. Maka mohon bapak-bapak sekalian, marilah kita dalam sholat itu
supaya kita semangat. Ada orang yang bertanya kemarin ketika saya memberikan kajian taklim, habis taklim, kajian ilmu, "Wahai kiai, saya sholat, kenapa tidak bisa berbekas? Artinya perbuatan saya tetap mungkar, tetap berjalan. Seakan-akan STMJ sholat terus, maksiat jalan. Kok bisa begitu, kiai? Ada apa, kiai?" Ternyata apa jawabannya? Sholatnya kurang khusyuk. Ketika khusyuk, maka khusyuk itu tidak selalu dari awal permulaan sholat sampai kita tahiyat, tidak. Ada yang perlu khusyuk, yang perlu dikhusyukkan dalam 3 hal dalam sholat itu. Yang pertama, ketika inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguh salatku, wa mamati, dan matiku, wa mahyaya, dan hidupku, lillahi rabbil alamin, wa nusuki, dan ibadahku lillahi rabbil alamin, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti ini akan kita menjadi tentang murtad. Yang pertama. Kemudian ketika melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bedakan. Ketika kita membaca iyyaka na'budu tanpa tasdid, maka iyyaka kepada matahari, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan kepada matahari, nasta'in kami minta pertolongan. Itu harus ada tasdid, Pak. Kalau tanpa tasdid lain, berubah maknanya. Makanya ada ulama yang mengatakan hati daripada surah Al-Fatihah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita berpikir, kenapa surah Al-Fatihah itu ada di permulaan surat? Padahal ayat pertama yang diwahyukan kepada Rasulullah adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan begitu, Pak ya? Kenapa surah Al-Fatihah? Ulama tafsir mengatakan Al-Fatihah. Kenapa bukan hamdan lillah, bukan syukran lillah? Alhamdulillah. Alhamdulillah adalah pembuka. Kalau ingin hidup kita terbuka, hidup kita ingin bahagia, amalkan isi yang ada dalam surat Al-Fatihah. Apa isi yang ada dalam surat Al-Fatihah? Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayatun min, termasuk ayat dari Fatihah. Ketika kita membaca ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, sampai di sini ini adalah pengajaran tentang tauhid. Kalau tauhid kita teguh, walaupun diberikan taubat ujian Allah, maka hidup kita akan teguh, tidak akan menjadi orang yang pelin-pelan. Kalau kita benar-benar mengamalkan isi surat Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang nomor 2, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah urusan ubudiyah. Makanya ada yang mengatakan kemarin ketika saya sempat menimba ilmu di Kota Tarim, mengatakan kalau kita hajat kita ingin dikabul oleh Allah, bacalah Fatihah, kemudian yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang sebanyak 7 kali, kemudian dia dalam hati kita. Anak kita ingin menjadi anak yang soleh, ambil air Fatihah sebelumnya kepada Rasulullah, kepada siapa? Jangan lupa kepada orang tua, kemudian kepada anak kita yang otaknya mungkin kurang cerdas, atau anaknya sedang lagi nakal, bacakan itu. Kemudian setelah lafaz iyyaka na'budu, baca 7 kali iyyaka na'budu wa iyyaka, sampai iyyaka na'budu yang terakhir. Maka kita niat dalam hati, semoga ya Allah dengan surat Fatihah ini, berupa Fatihah, semoga anak ini menjadi anak yang soleh. Kemudian tiupkan dalam ayat tersebut, kemudian lanjutkan kepada ayat tersebut. Yang ketiga, pesan daripada surat Al-Fatihah adalah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah manahijul hayat. Apa manahijul hayat?
adalah kita mau berkiblat kepada siapa yang akan menjadi contoh kita dalam kehidupan. Siapa yang kita contoh? Tentunya kita mencontoh kepada baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW salah satunya ketika makan Pak ya, Rasulullah itu dengan 3 jari. Rasulullah sedikit makan. Kalau kita sedikit makan. Kalau Rasulullah sedikit makan, kita sedikit makan. Akhlaknya Rasulullah luar biasa. Kita mencontoh kemudian baginda Rasulullah SAW. Bagaimana? Pernah suatu ketika Rasulullah ada hadiah dari orang yang sudah sepuh. Ya Rasulullah, seorang kakek-kakek membawa anggur. Kemudian disodorkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini hadiah dari saya. Dimakan Rasulullah SAW. Biasanya Rasulullah kalau lagi makan Pak ya, saat itu ada sudah sahabat Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ada. Kemudian Rasulullah tidak ngasih makan itu. Biasanya apa? Join katanya. Kalau makan langsung dikirim sahabatnya, meloh. Tapi waktu itu para sahabatnya kaget deh. Saya kok dapat bagian. Setelah orang tersebut mau pulang, alhamdulillah sedekahku. Rasulullah senang sama sedekahku. Dia gembira sampai lari ke rumahnya karena bahagia dimakan oleh Rasulullah SAW. Setelah orang tersebut kaget meninggalkan Rasulullah, kemudian apa yang terjadi? Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kok gak biasanya Rasul? Sampean itu biasanya kalau makan kan biasa bagi-bagi, kok sekarang ini gak bagi-bagi? Gimana aja Rasulullah? Tahukah kamu wahai sahabatku, ketika orang tersebut ngasih yang namanya anggur, anggurnya itu celo, apa? Gak manis sama sekejut. Saya khawatir ketika saya makan dikasih kamu padeng deki orang pas agar tak nyaman saya kamu. Saya ingin tidak mengganggu daripada orang tersebut yang bersedekah kepada saya. Begitu saudara. Bahwa saudara Muhammad. Yang kedua, yang termasuk perkara yang tidak membuat kita hidup berkah adalah istimrarul ma'asi. Apa istimrarul ma'asi? Selalu dan selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin semua orang mampu untuk melakukan ibadah, tapi tidak semua orang mampu meninggalkan yang namanya maksiat. Jangan menganggap remeh dosa. Jangan menganggap kecil dosa. Apapun yang kita lakukan di dunia ini semua tidak terlepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a, apa yang kita dengar, wal basara, apa yang kita lihat, wal fuada, dan apa yang terlintas dalam hati saudara kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya marilah kita perbanyak zikir kepada Allah. Ketika kita melakukan dosa, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama bagi kawan-kawan yang sekarang jomblo dan dilewati, bangun tengah malam bertahajud, nangis kepada Allah, minta kepada Allah. Katanya sekarang menulislah di atas meja, jangan menulis di atas kaca. Menangislah karena dosa, jangan menangis karena cinta. Apa? Kalau kita sudah berdoa kepada Allah, menyesal terhadap dosanya, insya Allah dosa kita diampuni Allah, dan doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang menyebabkan hidup kita tidak barokah adalah aklur riba. Ini Pak yang bahaya Pak. Aklur riba. Apa riba? Memakan harta riba. Orang yang penghasilannya dari barang halal beda jauh dengan orang yang penghasilannya dari barang haram.
Orang yang hartanya dari barang halal cenderung untuk selalu berbuat kebaikan. Maka kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, katanya Ibnu Athaillah asalkan diri, ida aradta an ta'rifah qadraka indallahi fa'rif aina yuqimu. Kalau engkau ingin tahu bagaimana kedudukan Allah denganmu, kamu apa termasuk orang yang dekat dengan Allah, kamu apa termasuk orang yang jauh daripada Allah, fa'rif, ketahuilah, aina yuqimu, di mana Allah memposisikan kamu. Ketika engkau berbuat baik, berarti Allah itu menghendaki kamu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau pada tengah malam bangun salat tahajud untuk bermunajat kepada Allah, berarti rahmat Allah telah menyentuh dirinya. Demikian juga ketika kita tak mampu bangun pertengahan malam untuk istighfar kepada Allah, tahajud kepada Allah, munajat kepada Allah, berarti rahmat Allah sudah memudar dalam kita. Berarti ada dosa-dosa yang ada pada kita, termasuk mungkin ada harta orang lain yang masuk ke dalam harta kita. Sehingga ketika Rasulullah Isra Mi'raj, orang yang memakan harta riba oleh Allah ditunjukkan kepada Rasul, itu Rasul. Ternyata orang tersebut berenang di atas lautan darah manusia. Ini isyarat bahwasannya orang yang makan harta riba berarti hidupnya menghisap darah orang lain. Orang yang makan harta riba berarti dia berenang-renang berbahagia di atas penderitaan orang lain. Bagaimana ingin barokah kalau hidup kita selalu makan harta riba? Sebab semua itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kaya bukan orang yang bergelimang harta, bukan, Pak. Orang yang kaya itu adalah orang yang menerima terhadap apa yang diberikan oleh Allah, walaupun sedikit dia bersyukur kepada Allah, dialah orang yang bahagia. Kalau kita ingin bahagia, ada setnya cuma dua. Kun minasyakirin, banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun kondisi kita, selalu alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai di Jawa Tengah ini, Pak, ada pondok namanya Pondok Alhamdulillah, pengasuhnya Ki Abbas. Kenapa? Walaupun dia diberikan musibah, alhamdulillah. Satu waktu Ki Abbas ini lewat di pinggir sungai, melihat ada orang yang lagi mandi, ibu-ibu. Semua Ki bikin mengatakan innalillah, masya Allah. Ki Abbas langsung alhamdulillah. Yang dia tanya, loh, Kiai, kok jenengan bilang alhamdulillah? Padahal orang itu mandi dengan telanjang, Kiai. Loh, jangan berpikir buruk dulu sampean. Saya bilang alhamdulillah karena sampai saat ini keluargaku tidak mandi di sungai karena sudah ada toilet sendiri. Nomor dua, syarat orang bahagia adalah kun minasyahidin, jadilah orang yang sujud, ahli sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja sebagai mukadimah. Kita insyaallah lanjutkan kepada minggu yang akan datang. Semoga bermanfaat dan barokah, dan semoga apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman kita, saudara kita yang lagi sakit, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para karyawan, khususnya para dokter, diberikan kesabaran, ketabahan dalam mengobati pasien, dan semoga diberikan pahala di dunia, dapat kebaikan dan tambahan amal kita semuanya. Ala hadinya wa ala kulli sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sallallahu alaihi wa sallam. Ajmain alhamdulillah.